Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulidi Aminah Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan juga teman-teman yang telah bersedia untuk melihat video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Alfian Jayani dengan NIM 21031017 yang akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal saya, yaitu kepemimpinan dalam Islam, kajian tematik dalam Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, kepemimpinan dalam Islam. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Oleh sebab itu, manusia itu tidak bisa terlepas dari perannya sebagai pemimpin dalam setiap upaya pembinaan. Kalau kita mendengar kata kepemimpinan dalam Islam, itu biasanya mengarah kepada kepemimpinan yang tertinggi bagi umat Islam yang disebut sebagai khalifah, imamah, imaratul mukminin dan sebagainya, yang artinya kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam dalam urusan agama dan dunia. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah memberikan definisi khilafah sebagai penggantian tugas kenabian untuk memelihara agama dan mengukur urusan dunia. Lalu ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai kepemimpinan, yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu ada surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu ada istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu mengarah pada alasan atau peristiwa yang memicu atau menyebabkan penurunan suatu ayat atau surat dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 26 tadi, itu diturunkan karena pada suatu hari Rasulullah itu berjanji kepada para sahabat bahwa suatu saat nanti kerajaan Persia dan Romawi bakal ditaklukkan oleh umat Islam. Maka orang-orang munafik mengejek dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah tidak mungkin dan jauh dari nalar. Nah, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Raja Romawi dan Persia menjadi umatnya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai tuntutan dalam berdoa mengenai hal itu. Lalu ada hadis tentang kepemimpinan. Yang pertama HR Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar yang berbunyi, pemimpin adalah bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah. Jika ia berlaku adil, maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya, apabila ia curang atau zalim, maka niscaya dosanya baginya, dan rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang, maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela. Lalu yang kedua ada HR Muslim dari Auf bin Malik. Sebaik-baiknya pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Kalian melakukannya dan kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Lalu ada istilah sababul wurud. Sababul wurud itu sebab atau alasan munculnya suatu hadis. Berikutnya sifat-sifat pemimpin. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisyad fi Al-Iqtiqad nulis sifat-sifat pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengurus keperluan orang banyak dan membawa mereka kepada petunjuk ilahi. Yang kedua, berilmu dan warah. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat qadli. Yang keempat, keturunan Quraisy. Lalu ada tugas-tugas pemimpin disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya, orang-orang yang jika kami kukuhkan kedudukannya mereka di muka bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan kepada Allah kesudahan segala urusan. Sekian dari presentasi analisis jurnal saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.